zamannya ya. Oke, Muhammad Waktu tidak itu hidup zaman dengan Musa, betul Bang? ya betul, betul berarti berbicara Oke. masa Jadi Allah zaman ya. berfirman, ini Allah berfirman kepada Allah Muhammad berfirman, apa kepada Bani Israel? ini Allah berfirman, maksudnya ayat Al-Quran ini menunjukkan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan masa lampau gitu, masa-masa kisahnya Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Gini, Allah bilang, dan ingatlah ketika kamu. Berarti di sini Allah ngomong sama kamu, betul tidak? Ya, Kamu di sini siapa? ini Allah mengatakan, ini Al-Quran ini menceritakan masa lampau, masa lampau, masa zamannya Nabi Iya, Nabi saya Musa. ngerti Bang, saya ngerti. Kita Ah, rinci yuk. Dan ya, ingatlah ketika kamu. Yang berbicara di sini Allah, betul? ya, Allah sedang berbicara kepada sosok kamu, betul? ya. Muslim Bang. Oke, Bang Hamid, apakah Anda seorang Muslim? ya saya Muslim bang, saya Muslim. Oke, Anda sudah menyimak dari tadi atau barusan datang, Bang? Saya sudah menyimak mungkin sekitar 10 menit bang. 10. Ya, Sudah menyimak bang tadi Idris. berarti ya 10 menit tadi ya. Iya, Oke. Siapa, Bang? Nabi di tengah-tengah Bani Israel selain Musa. Yang sejaman dengan Musa siapa? Nabi Musa, sejaman dengan Nabi Musa. Mm-mm. Kalau berbicara itu, Nabi Yunus juga termasuk Nabi juga bang. Nabi Yunus, Sejaman dengan makanya Musa. kalau sejaman dengan Musa, Nabi Musa, kemudian ada para sahabatnya, kalau sahabatnya boleh ada. Iya, Nabi yang sejaman dengan Musa itu cuman Harun. Harun, Imam Harun. Ya, Oke. Di situ mereka, saya bacakan tadi ayatnya kan, mereka kan meminta makanan. nah, Nah, tunggu kemudian saya mereka tampilkan ya bang. Saya tampilkan ditimpa. ya bangnya. Gimana? Tunggu. Saya tampilkan ya. Ya, silakan. Anda bisa menampilkan di layar memang? Halo? Ya, halo, halo. Yang ini ya, bang. Tunggu ya, tunggu saya Pintar kembali ternyata kan. Anda. Oke, silakan dibacakan. Coba tampilkan. Nah, ini kan. Dan ingatlah Ah, ketika kamu, dan ingat ini surat Al-Baqarah ya. Tapi Al-Baqarah ayat setidaknya kita harus 61. paham dulu Silakan. ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, Hmm. kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Berarti mereka bertanya kepada Musa ya untuk bagaimana Musa menyampaikan kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu Wa Taala Oke, pencipta, kita bahas dari pencipta. awal ya Bang ya. Ayat itu masalahnya di mana ya? Ya, Oke. Abang jangan balik kamera biar seperti itu, Bang, ya. Dan oke. ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa. Saya mau tanya, ini Quran ini Ah, pada awalnya diturunkan kepada Muhammad, bener nggak? betul, betul, betul. Jadi yang bicara di sini siapa? Ini Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa kok. Masa Allah berbicara kepada Musa? Gimana sih Sini Bang? maknya dari ayat ini, dan ingatlah ketika kamu berkata. Coba ya, di ayat yang pertama itu. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa. Kamu di situ siapa? Ya, Kamu kamu di situ ini siapa? kamu ini pengikut para sahabat Musa ini, pengikut Musa. Nah, Atau bagaimana mungkin Allah bilang begitu di zaman Muhammad yang diajak ngomong orang yang hidup di zaman Musa? oke. Saya mengerti Bang Edis sampaikan itu, saya mengerti. Gini Bang Edis, Nabi Muhammad harus tahu masanya, waktunya ya, zamannya ya. Oke, Muhammad Waktu tidak itu, hidup zaman dengan Musa, betul Bang? ya betul berarti Oke. berbicara masa Jadi Allah zaman ya. berfirman, Allah berfirman kepada Allah Muhammad berfirman, apa kepada Bani Israel?
Ini Allah berfirman, maksudnya ayat Al-Quran ini menunjukkan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan masa lampau gitu. Masa-masa kisahnya Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Gini, Allah bilang, dan ingatlah ketika kamu. Berarti di sini Allah ngomong sama kamu, betul tidak? Ya, Kamu di sini siapa? ini Allah mengatakan ini Al-Quran ini menceritakan masa lampau, masa lampau, masa zamannya Nabi Iya, saya Musa. ngerti bang, saya ngerti. Kita rinci yuk. Dan Ya. ingatlah ketika kamu. Yang berbicara di sini Allah, betul? Ya, Allah sedang berbicara kepada sosok kamu, betul? ya, Ah, sosok kamu di sini siapa? Bani Israel, betul nggak? ya, betul. Lalu bagaimana Anda katakan Allah berfirman kepada Muhammad di sini? Iya, gini gini Bang Edis, Bang Edis harus tahu waktu. Al-Quran turun kapan? Kisah Nabi Musa dari kapan? Tauratnya dari kapan? Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menceritakan masa lampau. Masa Iya, lampau saya itu dalam ngerti, artian Bang. Jangan diulang lagi. kisah-kisahnya para nabi. Harusnya bunyinya begini, Bang. Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel, ingatlah ketika nenek moyangmu dahulu pernah berkata kepada Musa. Ah, itu baru benar kalimatnya. Itu menurut Bang Edis. Loh, Itu menurut Bang gimana Edis. sih? Jadi Al-Quran gini. Ya, gini Kalau Bang Edis. orang yang- Bang, ini ketika Muhammad hidup di tengah-tengah orang Arab, dia berkata, hai Bani Israel, ingatlah ketika nenek moyangmu dulu berkata. Itu masuk akal. Tapi masalahnya Muhammad ini tinggalnya juga di Arab. Di mana di situ gini, Bani Israelnya di mana? Bang Edis, saya mau nanya Bang Edis, apakah berbicara terkait masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang itu beda apa enggak? Ya beda dong. Iya beda kan? Iya, Beda. Al-Quran ini turun terakhir. Al-Quran itu turun terakhir, sedangkan Taurat itu turun yang pertama. Jadi ingat, Al-Quran itu datang untuk menceritakan kembali Taurat yang turun masa Nah, lampau. baiklah ya. Nanti kalau ke situ mereka langsung sakit kepala. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi sampai di mana tadi Bang Edis? Hai Musa, Tuhan, ya? hai Musa, Hai Musa, ya. kami tidak Oke, sabar dengan betul. satu macam makanan Dan Tuhan. saja. Saya tanya, satu macam makanan itu apa? Satu macam makanan itu dalam artian kalau kita kaitkan dengan makan ya berarti berupa makanan. Apa yang itu bisa satu dimakan. macam makanan itu? Satu macam makanan. Saya kurang tahu juga Bang Edis, karena sini tidak ada menceritakan tentang satu macam makanan itu seperti apa, karena Saya Allah tampilkan. Al-Quran Saya ini tampilkan menceritakan dari secara mana global. ayat. Oke, saya tampilkan dari mana ayat ini dicuri ya. Saya tampilkan. Perhatikan. Jangan mempremium kayak gitu Bang Oke, Edis. baik. Saya tampilkan dulu ayatnya. Baca Saya aja. nggak Biar nanti premium. saya cross check juga. Sebentar. Oke, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ayat itu dicuri dari mana. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Perhatikan. Ya, Ini ada di dalam bilangan pasal yang ke-11 ya Bang ya. ya, Bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan. ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Coba baca punya Bang. Baca punya Bang. Oke, dengan satu macam makanan saja, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayuran, kemudian mentimunnya, Mentimun. bawang putihnya, kacang-kacang, Hmm. adanya, dan bawang merah, bawang merahnya. Mirip nggak Bang Musa dengan berkata, ini? "Oh, Saya tanya dulu Bang, mirip nggak dengan ini? kalau itu lebih gini Bang, sini berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, Sebentar Bang, sedangkan sebentar. itu Enggak, berbicara kita tentang nggak bicara daging-dagingan, sama ya. Makanya saya bilang menjiplak itu kan nggak sama. Kalau sama berarti ini ahli. Kalau namanya jiplak itu pasti jangan, mirip doang. jangan Bener. memframing kayak gitu Bang Edis. Sebentar Bang, Santai pelan-pelan aja. ya. Di Ya sini. santai aja, jangan memframing. Oke, Ini teman-teman di sini- banyak ini yang gini, lihat Bang. ini.
Bangsa Israel Iya, iya. dahulu kan mereka Iya. budak di Mesir, betul. Betul, itu zaman pada Nah, zaman ketika perbudakan, mereka di betul. Mesir, mereka itu diberi makan sama orang-orang Mesir. Apa makanan Ah, mereka? Mereka diberi makan ikan. Mereka diberi ah, makan sayur-sayuran, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Coba punya abang mm, tadi, berikanlah kami yang ditumbuhkan bumi yaitu sayur-mayurnya, terus baca, ya. mentimunnya. Ja- Jadi ini lebih mengarah ke apa buah-buahan ya Bang Edis, sedangkan Bang Edis Oke, hasil-hasil bumi, sampaikan itu lebih betul. mengarah ke daging ya. Saya Hasil-hasil tampilkan dulu, betul. saya tampilkan data lagi ya. Tunggu. Enggak, jangan lari dulu, Bang. Jangan lari. Jangan lari ke situ dulu, Bang. Jangan lari. Halo? Ya, halo halo halo. Tampil data itu lagi kah? Ya, coba Saya balik lagi. tampilkan data. Balik lagi. Oh, oke 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 oke. Lanjut. Oke, balik lagi. Coba yang tadi. Nah ini. Nah ini. Perhatikan Nanti saya ya. tampilkan data. Iya. Nah, nih. Ketika bilang begitu, mereka itu terkenang, Bang. Bukan mereka minta dari bumi ditumbuhin macam kita nonton Sungkokong aja. Ya, mereka terkenang. Oke, Mereka lanjut. terkenang. Kita Jangan teringat aja. kepada apa yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kita makan gratis di sana. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mereka itu cuma makan Itu- roti itu. Bang itu di keluar itu di apa Bibel Bilangan berapa pasal tuh? 11. Oh, bilangnya berarti perjanjian lama ya, bilangnya Ya. 11 ya. Nah, saya teruskan ya, Oke, Bang lanjut ya. lanjut. Adapun Lanjut, mana ya. itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Ya, bangsa Ya. itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti panganan yang digoreng dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan, kita lompat ke sini ya, biar nggak terlalu panjang. Perhatikan, nih. Hmm. Lalu, ini kan mereka minta daging nih. Karena mereka udah bosen dengan mana itu kan. Nih. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit demi sedikit mengumpulkan sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Nah 10 homer ini Bang pernah saya hitung. Ya homer ini kan kita nggak ngerti nih. Ini hampir 1 Iya, iya. ton. Lanjut. 1 ton per kepala keluarga Bang. Lanjut. Nah, kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tema perang. Jadi sama mereka dijemur, dibikin macam ikan asin sama mereka. Saking mereka rakusnya. Nah, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ini kalau Abang baca Targum, kalau Abang baca penjelasan yang lebih detail tentang ayat ini. Iya. Penjelasannya. Lanjut. Ini mereka ini kena wabah dari bangkai burung-burung ini. Jadi burung itu dipotongin, ditimbun begitu, akhirnya jadi wabah, penyakit. Nah, sebab itulah dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Lanjut Bang. Lanjut di punya Bang. Musa berkata. Sinkron. Jadi gini Bang Edis. Pembahasan Bang Edis awal itu dengan apa yang ditampilkan dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Baqarah ini agak sedikit perbedaan. Satu, ini saya mengkritik ya. Satu, pertama di dalam Al-Baqarah ini menceritakan tentang buah-buahan, sedangkan dalam dari Bibel kitab apa ini Bang? Ayat apa ini yang dari Bang Edis sampaikan ini? Ini apa? Bang Edis. Ini Bang Edis bacakan dalam Bibel apa ini? Surah apa? Masa saya ulang-ulang lagi, Bang? Sorry, Mak. Orang-orang bajingan yang Tidak Bang Edis. Bukan. kemasukan nafsu rakus.
Bang Edis bukan itu. Bang Edis bukan maksud serta saya itu. berkata, Bang siapakah Edis, yang akan Bang memberikan Edis, kita makan daging? Bang Kita Edis, Bang terikat Edis. kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa kepada menteri. Bilangan. Oke, Bang Edis, cukup. Bawang prei, bawang putih. Bang Edis. Oke, cukup. Saya gini, Bang Edis. Jadi pembahasan dalam Al-Quran dan bilangan itu berbeda. Soalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah menceritakan tentang buah-buahan. Sedangkan bilangan yang Bang Edis jadikan sebagai referensi itu sebagai referensi bantahan itu beda, Bang. Karena Oke, sekarang saya bilangan tanya, Bang. menceritakan tentang Oke, daging. sekarang saya tanya, Sedangkan dalam mentimun ini apa, Bang? ya, Ada kata mentimun nggak di sini? kayak mentimun ya ada. Oke, di Quran Abang ada mentimun nggak? Ya, di bawah ini menceritakan tentang mentimun ada. Oke, ada bawang merah, bawang putih. Iya, di sini ada bawang merah, bawang putih juga sih. Oke, sekarang Bang ini bercerita tentang mereka anu nggak ini buah-buahan nggak ini? Iya. Oke, ada kemiripan Tapi nggak, di Bang? atas ya ada, kalau di bawah ada kemiripan di Ada. ayat berapa, tapi yang di atas Oke, itu sekarang saya tanya, daging-daging Bang. itu. Coba lanjutin. Ya. Tadi kita udah bahas ini. Lanjutin apa yang saya Banu. Coba. Maukah Oke, maukah kamu Ya, mengambil di- sesuatu? Coba lanjutin. Oh, lanjut. Ya, oke. Tunggu Coba ya. ada Bang. yang baca Quranmu sekarang gantian. Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah? Coba. Ya, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Oke, stop. Saya tanya, Lebih baik. apa itu maknanya, Bang? Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Maksudnya dalam artian ini sebuah gambaran ya, mengambil sesuatu yang rendah itu berarti sesuatu yang kurang bernilai atau memang nilainya di bawah. Oke, sekarang saya Sebagai tanya, pengganti. Ya. hukum apa yang dipakai oleh Musa sehingga bawang merah, bawang putih, kacang adas itu mentimun itu dia lebih rendah? Emang mereka makan apa memang kok dikatakan Musa, maukah kamu mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Apakah mereka tadinya makan emas begitu kiloan atau gimana? Gimana? Jadi kalau dari Nah, udah mulai Saya pusing kan kurang- mereka. Bang, ya, bukan, jangan ditutup Bang ya. Di situ kan mereka pengen bumi itu mengeluarkan hasil buminya seperti mentimun, bawang dan seterusnya. Lalu Musa berkata, maukah kamu mengganti yang baik dengan yang buruk, betul? Tuh. Sekarang saya tanya, apa itu yang tadinya yang baik kemudian diganti dengan yang buruk apa? Pening. Kalau yang baik diganti dengan yang buruk, ini Bang Edis kenapa buat ini? Jangan kayak gitu. Itu Oke, kurang apa? bagus itu diskusi itu. Apa itu? Gini, sesuai dengan ayat Al-Quran ini, yang baik kemudian diganti dengan yang buruk berarti lebih mengarah kepada, kalau dari sisi makanan ya, dari sisi makanan ini kan sudah ditampilkan di sini mentimun dan sebagainya ini, ya kan? Iya, apa Bang yang tadinya baik terus diganti buruk itu apa? Gini Bang Edis, saya harus tahu dulu kebiasaan atau kebudayaan bangsa di sana makan apa gitu. Oke, sekarang saya tanya, apa yang tadinya baik kemudian menjadi buruk dia? Apa? Gini Bang Edis, kalau kebudayaan bangsa, karena Al-Quran sini berbicara secara umum saja, bahwasanya jangan kayak gitu, Pak. Iya, apa Bang? Saya pengen tahu apa itu. Tadinya dia baik tuh, terus diganti dengan yang lebih rendah itu apa? Makanya itu lebih mengarah kepada makanan, Bang Edis, budaya orang Quraisy di sana, mereka makan apa? Makanya orang dari keturunan. Iya, apa kok apa tanya saya? Kalau mereka Apa, Bang? kebiasaan makan gandum, contoh, kalau kebiasaan mereka makan gandum atau makan daging-dagingan, Ya udah, coba apa? Coba di mana ayatnya, mana di situ? Mereka makanya itu. Mereka kan nggak tahan dengan satu macam makanan. Gini, saya tunjukkan data lanjutan ya, Bang Edis. Oke, Bang Edis, baca. Mereka diliputi. Ini yang tadi surat yang tadi ya, dia punya ada data tambahan ini, data penunjang ini. Bang Ahmad. Dari tadi membahas surat Al-Baqarah.
Jadi data penunjangnya adalah surat Al-Imran ya. Ini. Mereka diliputi kehidupan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali apa nih? Plastik. Dengan manusia. Dan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada Makasih Bang ayat-ayat Fabian. Allah. Nabi tanpa yang benar yang demikian dinamakan dengan pemurka. Bang Hamid, Ya, tadi saya tanya loh Bang Hamid, mereka itu kan tidak tahan. Coba kembali lagi ke ayat yang tadi Bang Hamid. oke, tunggu ya. Di situ kan mereka bilang, wahai Musa, kami tidak tahan dengan satu macam makanan. Berarti mereka jenuh nggak? Muak nggak mereka dengan satu macam makanan itu? Hmm, Betul? ya betul. Oke. Lalu mereka minta lain-lain yang dihasilkan bumi, minta variasi dong, ya kan? Kita juga Bang kalau makan tempe terus tiap hari Bang sakit kepala Bang. Tempe, besok tempe, besok tempe, besok tempe, tempe lagi, sakit kepala Bang. Nah, makanya minta yang lain nih. Mana ada cabai nggak, sambel nggak ini. Mereka juga begitu keadaannya. Lalu dijawab oleh Musa, maukah kamu mengganti yang baik dengan yang buruk? Betul. Betul. Lanjut. Sekarang saya tanya Bang, apa itu yang tadinya dia lebih baik terus diganti yang buruk? Apa? Sejak kapan Bang tempe itu lebih buruk dari semangka atau semangka lebih buruk dari tempe? Nggak ada Bang, makanan tuh sama aja Bang. Nggak ada ceritanya tempe lebih baik dari semangka atau semangka lebih baik dari tempe. Nggak ada jalan ceritanya itu. Bang Edis dalam Al-Quran juga sudah menyampaikan bahwa Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan apa biji-bijian di muka bumi. Ada juga. Jadi itu menceritakan Oke, bahwa lanjut Bang. Nanti kalau ke situ terus kita buntu. Oke, lanjut. Maukah kamu mengganti dengan yang buruk dengan yang lebih baik? Terus lanjut. Pergilah kamu. Ya. Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh yang kamu minta. Lalu ditimpalkan serta mereka mendapat kemurkaan. Karena apa mereka ditimpa? Lalu ditimpalkan kepada mereka nista dan kehinaan. Karena apa? Karena mereka di sini tidak ada pembahasan yang menyangkut dengan karena apa yang mereka pergi. Mereka ditimpa oleh hina dan kenistaan oleh Allah. Hal itu karena mereka meminta yang lebih rendah. Iya, karena ini kalau sinkron dari pembahasan Bukan Bang, coba lanjut Bang. Mereka lalu ditimpa nista dan kehinaan. Jangan ditutup. Sorry. Terus? Nah, mereka ditimpa kehinaan serta mereka dapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka membunuh para nabi dari ayat-ayat Allah. Menghindari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan. Nah, sekarang ya betul. Jadi mereka tadi sudah kita bacakan dalam Bible Bang, dalam bilang. Ya betul. Lanjut. Kan Tuhan murka kan ketika mereka mengumpulkan, dikasih sama Tuhan diberi daging itu. Ya, tetapi yang membuat Tuhan murka itu adalah mereka rakus. Mereka mengumpulkan hampir 1 ton per kepala rumah tangga. Padahal ambil saja 5 biji kan cukup. Mereka kumpulin tuh, mereka khawatir besok burung ini hilang. Mereka kumpulkan daging sebanyak-banyaknya, akhirnya menjadi wabah bangkai, menjadi kolera. Makanya mati banyak orang di situ. Itu di dalam Bible. Nah, di dalam tempat Anda ini, tadinya dia minta ini, bawang-bawang ini segala macam, lalu di bawah ditimpa kenistaan karena membunuh para nabi. Ini gimana? Ya, gini Bang. Makanya yang situ ada ngomongin masalah makanan ditimpa karena membunuh para nabi. Ya, gini Bang Edis. Oke, sekarang saya tanya, nabi apa yang dibunuh di sini di zaman Musa?
Nih, gini Bang Edis. Kalau dalam pandangan Islam, nabi itu banyak. Sedangkan rasul itu cuma 25 rasul, nabi dan rasul. Enggak, Bang. Jadi banyak Mereka kan nabi. ditimpa kenistaan, ditimpa malapetaka. Mereka ditimpa Ya. oleh Allah di sini kan? Hmm, Oke, mereka tadinya minta makanan, betul. hmm. Lalu karena hal tersebut mereka ditimpa. Ya, betul. Ditimpanya karena apa? Karena membunuh para nabi. Oke, siapa nabi yang dibunuh di zaman Musa oleh Bani Israel? Ya, gini. Dalam surat Al-Baqarah ini menggambarkan kisah pada waktu itu Pak Nabi Musa. Gini Bang Edis, jangan langsung menjawab. Sini saya harus membahas dulu. Di sini kan Al-Quran ini tidak membicara secara eksplisit, maksudnya tidak langsung menggambar, tapi ada hadisnya yang nanti akan mengkaji. Jadi Al-Quran itu berbicara secara umum. Gini, Bang Edis, gini. Al-Quran menceritakan secara umum, sedangkan yang mengkaji itu seperti hasil penelitian itu adalah hadis yang menyampaikan itu. Oh, Jadi Al-Quran itu berbicara tidak- sesuatu secara jadi umum, Al-Quran bukan dibantu berarti oleh kita hadis langsung ya. klaim bahwa Al-Quran harus menjawab seperti itu, tidak bisa. Oke, coba buka hadisnya, Bang. Apa itu? Nabi siapa yang dibunuh Nah, di zaman kalau Musa? kalau bicara terkait hadis yang menceritakan hal ini. Oke, baik. Saya- Coba tapi bukakan saya hadisnya. satu- Nabi saya siapa pakai satu yang perangkat. dibunuh oleh Bani Israel di zaman Musa? Bang Edis, saya pakai satu perangkat. Jadi kalau saya kembali dia ngopi. Gitu. Boleh saja. Oke lah, Bang. Iya, betul. Gini Bang Hamid, oke, sehubungan ini sudah siang ya, sudah mau makan siang juga teman-teman. Nanti Anda pun sudah tidak bawa perangkat, boleh kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Oke lah. Oke. Tapi saya salut dengan Anda termasuk mendingan ketimbang yang lain-lain. Oke, Bang Hamid, saya ucapkan terima kasih ya. Walaupun Anda semakin menunjukkan bahwa Islam memang ya amburadul. Jangan mempremi Bang Lu- Edis. Memang begitu. Anda tadi ditanya siapa yang dibunuh. Iya, Terus makanya itu apa yang Bang Edis. berbeda? Jangan- Anda kan muter-muter. Bukan memutar-mutar. Al-Quran ini dia berbicara secara umum. Saya luruskan kembali ya teman-teman sekalian ya. Al-Quran ini berbicara secara umum, sedangkan yang untuk mengkaji lebih menjauh itu adalah hadis, karena hadis adalah perkataan Berarti hadis lebih Nabi Muhammad dan ketimbang kemudian Al-Quran ya. bukan hadis, bukan jangan framing seperti itu Bang Edis. Berarti kitab yang Al-Quran menjelaskan berbicara itu secara Al-Quran umum. apa hadis? Dua-dua menjelaskan. Al-Quran berbicara Menurut secara Al-Quran, umum, kitab apa yang sedangkan menjelaskan? hadis itu kenapa? Menurut kitab Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan itu hadis apa Al-Quran? Dua-dua memberikan penjelasan. Mana ayatnya? Tapi gini Bang Edis, gini Bang Edis, gini ya. Al-Quran dengar dulu saya menyampaikan. Oke lah. Oke lah, Al-Quran Bang Hamid, dengar nanti kalau dulu. kita lanjut lagi kita nggak nanti orang sudah pada Iya, lapar. tapi saya luruskan dulu Bang Edis, saya luruskan dulu. Bang Edis, Al-Quran itu berbicara secara umum ya. Kemudian untuk bagaimana mengkaji lebih mendetail ada namanya hadis. Makanya hadis itu menceritakan ya sesuatu yang dalam Al-Quran yang secara umum, kemudian hadis itu menceritakan Oke, ini seperti ini. Intinya Gitu. Al-Quran berkata, Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, tapi Islam tidak percaya kitab yang menjelaskan itu bukan Al-Quran tapi hadis. Oke, terima Bukan, kasih. Bang Edis Kita lanjut komunikasi lagi. itu nggak jelas itu Bang Edis. Oke, terima Nggak boleh kasih, Bang komunikasi Hamid. kayak gitu. Nanti kalau kita Oke, lanjut. selesai ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, dengan Teman-teman Jabar, jumpa lagi dalam Jabar Channel. Dalam diskusi ini kita telah menyaksikan video edis dengan saudara kita Muslim. Agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai dan moral individu maupun masyarakat. Setiap agama mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran agama dapat menjadi pedoman untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, masyarakat bisa hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa keberagaman agama menuntut sikap saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan. Diskusi antara agama sebaiknya dilakukan dengan terbuka dan saling mendengarkan agar tidak menimbulkan konflik.
Dalam dunia yang semakin global ini, dialog antara umat beragama menjadi sangat penting untuk memperkuat toleransi dan memperjuangkan perdamaian bersama. Disclaimer, ini adalah diskusi, bukan aja untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.